Wah, suaranya suara malaikat pencabut nyawa nih. Nah, ini saya udah ada di markas di Sleman Rider nih. Wah, isinya Venom semua nih teman-teman. Enggak. Loh, kok ada King Kong di situ? Wah, ini mau dipindah sama Mas Firza? Iya mas, yuk. Ini ularnya mau tak pindah, ini ularnya di sini. Jadi sebenarnya ularnya dari Mas Reo yang aku emang lagi pingin banget tahun ini buat beli ular ini, tapi ya baru kesampaian sekarang. Makasih loh mas. Siap, semoga di sini awet ya Mas. Amin, haruslah mas. Gak dijual lagi kok, tenang. Siap, Iya. buat koleksi ya? Iya pasti. Mau dipindah kemana? Oh, ke situ ya? Tak boleh dulu mas di sini. Namanya biasanya takut ada orang salah ngetik. Wassalam. Kita buka ya mas ya. Iya. Oh, sorry tenang. Nih, kita kalau handle Venom harus safety ya. Pakai alat nih. Amit. Apa? Langsung. Ayo ularnya di sini. Lihat. Oke. Masukin ya mas ya. Siap. Kandang udah disiapin emang buat ular ini. Gila, bagus banget ya emangnya. Wah, sembunyi dia. Akhirnya dia dapat kandang yang layak nih. Soalnya di tempatku kandangnya cuman gini doang. Kandangnya Kotor, kena pup nih. Belum dibersihkan. Nih dia. Wah.
Oke nih teman-teman, mumpung saya sedang berada di markasnya The Siluman Rider nih. Nah, aku mau tanya nih, soalnya aku masih penasaran nih Mas. Perbedaan dari Insularis sama Albo itu apa sih? Soalnya sepengetahuan aku nih ya, Insul itu cuman dari mata doang gitu loh. Ternyata ada yang bilang bahwa itu nggak jadi jaminan gitu. Iya, dari mata. Kalau dari Mas Mirza sendiri itu perbedaannya Insul apa, Albo apa itu Mas? Kalau yang bener sih dulu ya Mas ya, itu ngitung secara fisiknya kan, scaling gitu dari wajahnya. Sisik apa itu? Oh dari sininya ya? Iya. Itu emang dihitung. Mas Demin yang sering-sering hitung sisik nih Mas, gimana? Jadi Aku jujur aku emang jarang hitung soalnya gitu, aku lebih ke observatif ke ularnya gitu. Enggak, kalau emang scaling itu sebenarnya untuk menentukan jenis spesies, suatu jenis spesies itu biasanya lebih sering di kayak Insul sama Albo ini. Terus untuk hewan-hewan yang visualnya hampir sama kayak baby Albertisi, Black Albertisi antara black sama gold itu kan hampir sama. Nah itu cara bedain waktu baby itu dengan scaling itu. Terus habis itu untuk ular-ular yang punya keunikan, misalkan ular-ular leukistik antara bungarus gitu kan, biasanya antara bungarus terus pokoknya antara ular-ular yang leukistik lah yang warnanya nggak ada, cuman bentuknya sama-sama gitu, itu bisa dibedakan melalui scaling. Itu aja sih. Tapi kebiasaannya emang kalau dari sini ya Mas, dari aku perhatiin dari dulu, Insul itu lebih suka yang namanya sembunyi di bawah, di tempat kayak rumput-rumputannya rimbun, balik-baliknya pohon gitu, suka Insularis. Dan Insularis emang ditemukannya kan persebarannya dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah sebenarnya, Jawa Tengah sampai ke Nusa Tenggara Timur, sampai ke yang kuning tuh mana? Wetar. Iya, Wetar. Nah, dari Wetar situ. Sedangkan kalau Albolabris kan emang dari kita tengahnya tadi ya, Jawa Tengah sampai ke Thailand tuh ada. Itu. Dan mereka bisa bertemu di Jawa Tengah antara Insularis dengan Albolabris, menghasilkan yang namanya itu spesies Insulabris itu, crossbreednya mereka secara natural. Bukan dicampur tangan manusia kayak gitu. Nah, kalau kita udah kayak gitu, kita mau scaling pun ya, bingung. Di alam sendiri pun mereka sudah crossbreed sendiri. Oh, bisa berarti ya? Iya. Oh, gitu. Secara naturalnya kayak gitu. Jadi mau kita scaling dulu, ada panduan scaling di dekatnya labial di bagian mulutnya ular Insularis dengan Albolabris, cuma sekarang udah nggak bisa jadi patokan. Dan kita belum fix lagi nih, belum tahu ini. Mungkin ada info lagi? Enggak sih, makanya kalau saya sendiri lebih suka bilang itu Trimeresurus sp gitu. Ya, lebih jelas. Atau kita pakai bahasa Inggrisnya. Inggris atau Indonesia. Iya. Ular hijau ekor merah kayak gitu. Iya. Kalau untuk ukuran, Mas? Ukuran sama, relatif sama mereka. Sama ya? Oh, aku kira lebih gede Albo daripada Insul ya? Ternyata sama ya? Enggak, aku juga pernah nemu Insularis gede banget. Tebelnya seberapa ya? Dua setengah jariku gini, gede banget, betina besar gitu. Albolabris juga pernah dapatnya besar gitu, sama. Jadi kayak ya ukuran nggak jadi jaminan buat mereka. Berarti susah juga ya? Susah banget Mas. Ini topik yang emang setiap orang tuh pasti tanyakan di Indonesia. Bedanya apa sih Mas Insularis dengan Albolabris? Dulu mungkin kita bisa aja pakai mata kan. Albolabris matanya kekuningan, kalau Insularis coklat kemerahan atau marun gitu. Sekarang nggak bisa. Perdebatan yang nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Belum fix 100% soalnya gitu. Kebanyakan orang menganggap bahwa ular venom itu ciri-cirinya yang pertama kepala segitiga. Benar. Yang kedua berwarna cerah ya. Terus apalagi ya? Yang ketiga itu dia kalau ketemu sama manusia dia tuh nggak kabur, slow aja gitu. Nah menurut Mas Mirza ini bener nggak sih ketiga kategori itu termasuk karakter untuk bisa Kalau kepala segitiga benar, tapi ada kayak kobra kan nggak segitiga juga. Makanya itu. Terus tadi yang kedua apa? Warnanya cerah. Warna cerah. Benar, kayak di viper kebanyakan warna cerah, tapi juga ada yang warnanya kamuflase kayak rhodostoma, itu warna seperti daun kering. Dan juga ada kayak kobra warnanya coklat kan. Berarti nggak warna cerah. Jadi itu nggak selalu benar. Terus yang ketiga tadi apa? Kabur. Malah cenderung santai. Kalau ketemu orang tuh dia slow gitu, nggak kabur gitu. Sebenarnya sih nggak Mas. Seluruh ular pada dasarnya tuh emang takut sama manusia. Kecuali yang emang gerakannya lambat kayak viper, jadi dia bingung mau kabur gimana, jalannya pelan gitu. Mau nambahin? Nah,
Nah, sebenarnya untuk ular berbisa itu bisa ular ya, itu bisa dibilang berbisa atau enggak, itu ada 3 cara, Mas. Secara ilmiah, ular itu bisa dikatakan berbisa kalau dia mempunyai taring bisa. Ini yang pertama. Apa ya? Bagi orang awam lah, dilihat secara fisik aja. Kalau itu nggak tadi bisa. kan harus dipegang dan dilihat gitu loh. Kalau menurut saya nggak bisa. Karena kalau kita mengacu ke apa namanya bentuk kepala, monopohon bentuk kepalanya segitiga. Benar, seperti yang di monotanah itu. juga. Monotanah, monopohon, habis itu apa? Yang false viper itu, Common mouth viper, false cobra, banyak banget warna ular. cerah juga. Kalau dari warna cerah banyak juga. PTP itu warnanya juga cerah ya. Banyak juga. Jadi 3. Nah, 3 itu ya. Kita harus tentuin ada atau tidaknya taring bisa. Yang kedua ada atau tidaknya kelenjar bisa. Yang ketiga, kita harus menguji kekuatan bisa. Itu kalau secara ilmiah. Jadi caranya itu. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita sepintas ya, itu ular berbisa karena warnanya cerah, nggak bisa. Itu ular berbisa karena kepalanya segitiga, itu nggak bisa. Berarti salah ya itu. Salah. Ya? Jadi untuk tahu itu berbisa atau enggak, kita harus benar-benar tahu itu jenis spesiesnya. Jadi kalau bagi kalian yang nggak tahu, mending biarin aja lah itu ular, nggak usah iseng-iseng dipegang kayak gitu ya. Iya benar. Aku masih penasaran tentang ini fenomnya itu tadi. Ini kan semua ini venom semua ya. Venom Nah, semua. Mas Mirza ini nyimpen nggak sih serum anti venomnya sabu itu tadi? Enggak. Berarti bondo bismillah. Bondo bismillah. Bismillah dan yang pasti harus safety ya. Bener Mas. Di sini Gitu. diutamakan safety handling, safety segala apapun lah, pokoknya bersihin kandang ularnya dikeluarin. Pakai alat ginian, nggak boleh kita bersihin kandang ular di dalam terus kita ngambil misalnya ada kotorannya gitu. Jadi kayak yang aku tahu ya, anak-anak yang punya venom, nggak semua tapi kebanyakan orang tuh tangannya tuh gatel Mas, pengen kayak apa ya, aku tuh kayak ada kayak keren gitu loh, megang pakai tangan kosong gitu. Kalau untuk Mas Mirza sendiri itu ada nggak sih keinginan buat pengen nyoba kayak gitu? Itu udah zaman dulu sepertinya. Oh gitu. Ini Mas Dom ini saksi aslinya nih. Dulu aku sebelum kayak sekarang gini Mas, itu emang doyan banget yang namanya free handling. Mau megang wakeler, mau megang kaci, mau megang apapun semua tak pegang. Berarti dulu itu Udah pernah kegigit juga, udah pernah ngerasain gimana nggak enaknya gigit ular berbisa. oh berarti udah pernah ya? Udah Mas. Itu apa aja itu yang pernah 17 kali Mas. Wih, 17 kali. Itu dari dry bed ya, dari dry bed sama yang emang beneran envenomasi. 17 kali. Untuk giginya ular apa aja itu Mas? Banyak Mas. Wakeler pernah, insul pernah, albu pernah, kobra jawa pernah, bungarus fasciatus stripite pernah, apalagi? King Cobra udah pernah belum? Belum, jangan sampai bilang. Apa ya? Yang paling parah apa Mas? Russell, Dawoya semensis. Wih, pernah kegigit itu juga ya? Sampai ya itu Mas, sampai dia. Itu di bagian apa? Tapi kok tangannya masih mulus Mas? Tangannya mulus. Mas. Ini sebenarnya ada kelihatan beda sih di sini. Itu jempol yang ini pernah kegigit rhodostoma di sini. Ini lebih kurus daripada jempol yang sini aslinya. Cuma yang saya emang orangnya gendut Mas, jadi nggak begitu kelihatan bedanya. Iya sih. Jadi sebenarnya gigitan ular berbisa itu kalau penanganannya benar, Kayak saya. kalau penanganannya benar, 17 kali itu nggak kapok berarti. Oh iya, kapok Mas begitu. Itu aku 17 itu karena nggak sengaja yang terakhir. Pas membersihin kandang bungarus fasciatus, itu pas diangkat balik keluarnya, gigit kaki. Bungarus itu padahal kalau aku pribadi ya, itu karakternya kalem ya. Kalem Mas. Kalem banget dan jarang gigit ya itu. Jarang gigit. Itu karena pas lagi dibersihin kandangnya dan dia ngerasa nggak nyaman. Atau mungkin dikira ngasih makan Mas? Enggak Mas. Enggak ya? Itu beneran nggak megang makanan, nggak apa-apa kegigit. Kayak gitu. Ya alhamdulillahnya nggak apa-apa gitu, daripada sampai envenomasi mungkin udah nggak ada namanya siluman rider di sini Mas. Wih, itu berarti habis ongkos berapa kira-kira gitu untuk serumnya gitu? Itu kan lewat jalur Belakang ya. Oh gitu ya. balik lagi ya, kalau kalian nggak punya duit cukup, digigit ular berbisa nggak ditanggung BPJS. Tuhan sendiri itu lewat jalur belakang. Makanya kita harus benar-benar hati-hati ya untuk pelihara ular berbisa ini. Jangan dibuat main-main, jangan dibuat gaya-gayaan, jangan dibuat apa ya istilahnya ya,
pamer-pamer, sombong-sombongan, Sekarang udah jumawa. nggak zamannya ya. Udah nggak Malah zamannya. dibully ya. Ya kalau dulu dibangga-banggakan iya. wah keren gitu. Malah Dulu sekarang kita lagi- dulu kita free handling gitu ya. Semakin banyak orang tepuk tangan, semakin banyak orang lihat, kita makin gede kepala, bener. makin sombong lah. Cuman sekarang aduh, Udah beda. Zamannya Udah kita beda harus zaman. sayang sama nyawa kita sendiri lah. Wah, suaranya suara malaikat pencabut nyawa nih.
Nah, satu lagi nih Mas Mirza, Ya. aku mau tanya juga nih, untuk di Indonesia terutama, itu kasus terbanyak untuk gigitan ular dan fatal ya, itu ular apa sih Mas Mirza? Sebenarnya kalau kasus gigitan terbanyak itu dari Calloselasma rhodostoma atau ular gibuk ya Mas. Iya, ular gitu. Itu karena dia kamuflasenya sangat bagus di tanah. Oh, yang biasa disebut ranjau Ranjau darat darat, ya? benar. Itu paling banyak kasus karena orang nggak ngelihat dan dia kalau keinjak udah langsung gigit. Di sebelahnya pun tetap digigit gitu. Selain itu ya persebarannya juga luas. Sangat-sangat luas se Asia Tenggara. Ya. Oh, jadi karena kamuflasenya yang Sangat benar-benar bagus, bagus itu iya. mirip sama ini ya. Tumpuan daun kering Mas. Jadi yang paling sering tuh ya itu tadi ranjau darat atau apa tadi rhodostoma ya. Calloselasma rhodostoma. Itu dulu lah yang mau saya tanyakan Mas Mirza. Terima kasih banyak udah dibolehin mampir ke Kandang siluman. kandang The Siluman Rider nih. Jangan kapok ya, tak mainin lagi Oh, besok Mas, kesini. siap. Kalau pengen tanya-tanya soal Venom. Oke. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan tentang ular Venomnya nih. Jangan lupa dibantu subscribe ya teman-teman. Channel YouTube-nya Mas Mirza nih dengan channel YouTube-nya The Siluman The Rider. Siluman Rider. Ngomongnya harus The Siluman Rider gitu ya. Biar Dan ada juga teman saya satunya nih namanya Mas Bambang dengan channel YouTube-nya apa Mas Bam? Satwanesia. Satwanesia. Jangan ketukar sama Siskae ya. Sekarang Satwanesia hanya 3. Jadi- Siskae E-nya 3. Iya, jadi kalau kalian pengen ngintip dan belajar soal Venom, kalian bisa ketik namanya The Siluman Rider, kalian bisa belajar di situ banyak sekali konten menarik di situ. Kalau kalian ingin lihat satwa yang lucu-lucu, kalian bisa lari ke Mas Bem nih, Satwanesia hanya 3. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Weh.